Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat berjamaah kita sebagai salah satu amal yang kita berdoa kepada Allah menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil akhirah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, satu salat yang kita kerjakan yang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari dunia dan segala isinya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa berusaha memohon kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dalam sunnah nabinya agar Allah menerima amal-amal kita. Sebab sebagaimana kita manusia di tahun-tahun tertentu kita pulang kampung, kita butuh bekal, maka kita akan pulang kampung bersama ke tempat yang kekal dan abadi. Dan tidak mungkin kita pulang kampung di dunia yang fana ini tanpa bekal. Apalagi kita pulang kampung di tempat yang nanti kekal abadi. Kita butuh bekal. Dan bekal yang terbaik kita adalah amal yang diterima. Oleh karena itu perbanyaklah oleh kita mohon kepada Allah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tatkala beliau mendirikan pondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami ini amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian banyaklah membaca doa yang diajarkan Nabi SAW setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Kalau Nabi yang mulia SAW tidak pernah meninggalkan doa agar amal beliau diterima, padahal beliau adalah maksum, sosok yang dijamin oleh Allah surga. Namun beliau tidak pernah meninggalkan doa agar Allah menerima amal beliau, apalagi kita. Kita bukan nabi, bukan sahabat. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran kita dijamin surga. Oleh karena itu terus kita mohon kepada Allah agar Allah menerima amal-amal kita. Karena hidup kita bukan cuma di dunia. Adapun di dunia adalah tempat kita menampung bekal agar kita bisa selamat nanti berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang saya muliakan, kita masih melanjutkan poin-poin terakhir dari makalah kita yang berjudul mewaspadai penghancur pahala amal. Sebagaimana kita meminta kepada Allah agar amal kita diterima, maka bersamaan dengan itu kita mesti memiliki keyakinan bahwasanya tidak semua amal kita diterima. Ya. Di antara sebab amal kita tidak diterima, kita melakukan amalan yang menyebabkan amalan tidak diterima. Kita melakukan amalan yang pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu beberapa perkara yang menyebabkan pahala amal kita hancur. Yang paling utama adalah syirik besar. Ya, syirik besar adalah menyamakan makhluk dengan Allah, di mana hak-hak yang Allah miliki diambil oleh makhluk. Seperti menyembuhkan. Seseorang berobat minta kepada pengobat agar pengobat, wahai pengobat, wahai tabib, wahai dokter, sembuhkan saya. Ini perbuatan syirik besar. Karena Allah adalah Asy-Syafi', dialah yang menyembuhkan.
Adapun kita berobat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisan nabinya yang mulia, kita disuruh berobat. Berobatlah kalian asal jangan dengan yang haram. Jadi perintah Nabi. Sebagaimana kita bekerja. Untuk apa kita bekerja? Muhammad, untuk apa kita bekerja? Allah yang suruh. Allah yang mengatakan i'malu ya alu Dawud syukran. Wahai keluarga Daud, bekerjalah agar kamu bersyukur. Jadi kita bekerja karena perintah Allah. Ya. Jadi ada yang khusus milik Allah diambil makhluk. Itulah yang disebut dengan syirkul akbar, syirik besar. Seperti memberikan keturunan. Hanya Allah yang mampu memberikan kita keturunan. Hanya Allah yang mampu memberikan kita rizki. Ya, berupa jodoh, harta dunia, kecerdasan, kemampuan. Jadi antum datang ke masjid ini bukan karena kehebatan kita, namun karena Allah izinkan. Ya, oleh itu Nabi menyuruh kita memperbanyak hauqalah. Apa itu hauqalah? Pengakuan bahwa diri kita lemah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Daripada antum mengapalin hal-hal yang enggak bermanfaat, mendingan ngapalin gituan, zikir-zikir yang syar'i. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Dia. Jadi kita bisa hadir ke masjid karena kemampuan Allah, bukan kemampuan kita. Antum bisa menulis, membaca karena Allah yang berikan itu. Ya. Jadi ada perkara atau amalan yang membuat pahala amal kita yang tadinya ada menjadi terhapus. Terakhir di mana Pak Khairuddin? Yang antum catat? Apa yang antum catat? Penghancur pahala amal. Ya, mendatangi dukun. Betul. Masih ingat itu? Oh, itu terakhir Pak. Jadi dukun-dukun zaman sekarang nggak serem, rumahnya bagus. Ya tidak. Zaman dulu serem Pak. Depannya tengkorak, belakangnya gambar metal. Kalau sekarang nggak ada itu semua. Depannya Al-Quran. Betul tidak? Depannya Al-Quran. Ada apa Muhammad? Gini Ustaz, saya sakit, perut saya sakit. Buka surat ini. Nah, ada suratnya di situ. Dalam perut lebah terdapat obat. Nah, kamu sakit itu. Namanya dukun cocokologi. Dicocok-cocokin. Pakai Quran, Pak. Ya tidak? Ya. Jadi mendatangi dukun termasuk perbuatan yang pahala orang tersebut dihapus oleh Allah. Kalau dia benarkan ucapan si dukun. Pak, saya kehilangan barang. Sebentar. Oh, barangnya nggak jauh-jauh, deket rumah. Yang ngambil juga nggak jauh-jauh. Wow, tetangga disalahin. Ribut sama tetangga gara-gara informasi yang nggak akurat. Ribut dia, Pak. Lalu dia benarkan, oh gitu. Maka kata Nabi yang mulia, dia telah kafir terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nggak benarkan, Pak, barang saya hilang. Gimana kira-kira? Nggak jauh-jauh. Tapi dia nggak percaya. Salatnya 40 hari nggak diterima. Baca itu Pak. Baca yang ada di koran-koran. Lahir bulan Agustus, bintangnya ini, keuangan baik, kesehatan baik, dibenarkan. Sama seperti mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya. Sekedar membaca itu. Kalau nggak dibenarkan, nggak diterima sholatnya 40 hari. Jadi yang kita baca jangan itu. Allah menyuruh kita apa? Utlu ma uhya ila min kitabi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan dari Rabbmu kepadamu. Apa itu?
Al-Quran. Baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan setara dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Muhammad baca alif lam mim, ditutup Al-Qur'annya, berapa pahalanya? Iya, baru begitu. Tapi kan nggak mungkin kita baca alif lam mim doang. Ya tidak. Yasin berapa huruf itu? 2 huruf. Kaf ha ya ain shad. Itu saja bagi kalian sudah dapat pahala. Tapi pahala itu bisa dihancurkan oleh amalan mendatangi dukun, mempercayai ucapan mereka. Ya, dan sudah saya sampaikan Pak, ciri-ciri pengobatan yang diizinkan oleh Allah dicatat. Yang pertama ada riset ilmiah atau disebut dengan hukum kauniyah. Ada sebab akibatnya. Apa saja Pak, pengobatan dan lain-lain mesti ada riset ilmiahnya, ada hukum sebab akibat. Jadi kalau kita berobat, cek dulu ada nggak riset ilmiahnya. Yang kedua, kalau tidak ada riset ilmiahnya, mesti ada syariahnya, ada wahyu. Kenapa orang kesurupan dibacain ruqyah bisa sembuh? Kenapa? Ada wahyunya. Kenapa kita ke dokter dikasih obat pusing paracetamol bisa sembuh? Ada risetnya. Jadi 2 perkara ini menjadi rukun berobat. Kalau antum ditawari pengobatan yang dua-duanya nggak ada, jangan datangi. Bisa jadi itu tukang tipu atau sihir. Ya. Baik, kita masuk selanjutnya. Mengakui selain ayahnya sebagai orang tuanya sudah. Ini lagi viral. Gitu ya. Lagi viral. Mengakui ayah orang lain yang bukan ayahnya, atau menjustifikasi bahwa saya bernasab ke fulan. Sama itu. Ya. Ya, dia dosanya Pak besar. Dosa orang yang menasabkan dirinya kepada yang bukan nasabnya, dosanya besar. Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mengaku ayah orang lain menjadi ayahnya, atau dia bersandar ke bukan nasabnya, ke bukan walinya, maka laknat Allah, laknat malaikat dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Dan nanti di hari kiamat Allah tidak menerima amalan yang fardu dan sunnahnya. Ya, jadi kalau kita adopsi anak, jangan di kakak kita tulis anak kandung. Tulis di keterangan anak angkat atau ayah angkat kitanya. Ya, jangan menipu manusia. Sehingga nanti apabila anak angkat tersebut perempuan, sudah besarnya, saya jadi walinya. Betul tidak? Kan yang menikahkan anak perempuan siapa? Walinya. Kalau saya ayah angkat dari perempuan, dari anak perempuan, saya jadi walinya Pak. Saya mengaku jadi walinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan yang walinya bukan dari ayah kandungnya dan bukan dari wali hakim, dan dia menipu, pernikahannya batal. Berarti orang itu berbuat zina. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Baik. Kita lanjut, bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang. Sudah? Sudah juga. Berarti sedikit lagi nih. Meninggalkan sholat asar. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ini.
Seorang sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu an berkata, bersegeralah untuk melaksanakan salat. Bakaru bis salah fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asr habita amaluhu. Kata beliau radhiyallahu an, bersegeralah untuk melaksanakan salat. Maksudnya salat asar. Karena lanjutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka akan terhapus amalannya. Ini hadis ini bukan berarti salat yang lain enggak terhapus amalannya kalau ditinggalkan. Itu salat asar itu menjadi salat yang hadisnya disendirikan. Kenapa demikian? Karena biasanya Pak, salat asar itu nanggung, betul enggak? Kerjaan semuanya lagi nanggung tuh di waktu asar. Lagi asik kerja asar. Jam 3 lewat 7, 3 lewat 11 dan seterusnya, lagi asik itu Pak. Kerjaan lagi asik. Di rumah juga lagi santai dengan keluarga. Datang panggilan azan patikno. Salah, hiya ala shalah. Patikno. Udah azan aja jam segini. Ya mau jam berapa asar? Ya jam segitu asarnya. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat asar, ya habitu amaluh, maka batal amalnya, terhapus amalnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menurunkan hadis dengan nomor hadis 1537. Ya. Ini kalau tadi itu meninggalkan salat asar, enggak ngerjain. Kalau sekarang lalai, kelewatan asarnya. Ya. Man fatathu salatul asr fa ka'annama utir ahlahu wa malah. Barang siapa yang terlewatkan salat asar. Jadi salat asarnya itu Pak mendekati maghrib. Kan ini sudah diancam oleh Allah Pak dalam surat Al-Ma'un. Ya, fawailul lil, kata Allah, maka neraka wail bagi orang yang salat. Orang yang salat masuk neraka wail Pak. Kadang-kadang terjemahan di Al-Quran tuh wail itu celaka gitu. Padahal di antara tafsir wail itu al-wail adalah salah satu dari nama neraka. Neraka wail. Jadi neraka bagi orang yang melalaikan sholat. Siapa itu? Alladzina hum, orang yang lalai sholatnya. Kata para sebagian mufassirin, lalai sholatnya di sini, waktu sholat itu hampir habis, akan masuk sholat berikutnya, baru dia mengerjakan sholat. Makanya kenapa Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, bukan yang enggak. Kalau yang enggak sholat jelas-jelas itu. Ini bagi yang sholat. Kenapa? Dia sholat juga, tapi mendekati habisnya waktu. Itu yang pertama tafsirnya. Yang kedua tafsir, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang gak peduli apakah sholatnya itu benar atau tidak. Ternyata masuk Pak di situ. Jadi orang yang gak peduli sholatnya itu benar apa enggak, yang penting saya sholat, termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa demikian? Ya karena Allah menyuruh kita sholat dengan cara Allah utus Rasul SAW mengajarkan sholat. Makanya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku sholat. Nabi bertakbir dengan mengangkat telapak tangan beliau setinggi telinga, sepundak. Beliau kemudian bersedekap dan yang sampai salam diajarkan oleh beliau. Nah kalau kita sholat gak peduli dengan ajaran beliau, untuk apa Allah mengutus beliau mengajarkan tata cara sholat?
Ya. Jadi lalai sholat asar maksudnya sholat asarnya mau maghrib. Hadis yang lain riwayat Ahmad ya disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaut. Kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, man taraka sholat al-asr muta'ammidan, dengan sengaja, meninggalkan sholat asar dengan sengaja, kata beliau, hatta tafutah faqad ahbita amaluh, sampai keluar waktunya. Jadi bisa aja orang sholat asar di waktu maghrib karena main bola. Dulu saya waktu SD gitu Pak, main bola itu dari jam 2 terus karena lagi seru Pak, 1 sama 2 sama, nggak ada yang menang, akhirnya tos-tosan kan dulu gitu ya, sampai waktu asar habis Pak, pulang-pulang udah mau maghrib, pas masuk kamar mandi azan maghrib, belum sholat asar. Dulu masih kecil tuh Pak, sholat buru-buru, ngebut baru maghrib kamu sholat, tetap ngerjain sholat asar tapi di waktu maghrib. Nah ini masuknya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja sampai keluar waktunya, dikerjakan juga di waktu yang baru, kata Nabi yang mulia ya, maka akan terhapus amalnya. Semua hadis tentang sholat asar bukan berarti sholat lainnya boleh ditinggal. Kenapa demikian? Karena sholat yang 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Dan kita tahu hukum yang wajib itu ditinggalkan berdosa. Tapi asar kenapa Pak dimasukkan sebagai hadis yang berkesendirian? Ya, karena dijelaskan oleh para ulama, karena meninggalkan sholat asar itu dosanya lebih besar dari meninggalkan sholat yang lain, karena sholat asar adalah sholatul wusta. Ya tidak? Apa itu wusta? Pertengahan. Sholat asar itu mengapit 2 sholat sebelum dan 2 sholat sesudahnya. Betul tidak? Apa 2 sholat sebelumnya? Subuh dan zuhur. Dan apa 2 sholat sesudahnya? Maghrib dan isya. 1 sholat yang membatasi 2 sholat besar sebelum dan sesudahnya. Dan sholat asar disaksikan oleh siapa? Setoran tuh Pak. Malaikat nyaksikan setor di asar. Jadi kalau malaikat mencatat sholat asar, antum dicatat. Saya nggak dicatat, disetor ke atas. Nggak ada Abdul Aziz, Abu Umar nggak ada, nggak sholat asar. Bagaimana kalau saat itu kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak sholat asar? Ya, itu poin yang berikutnya. Sekarang poin yang keberapa Pak? Yang nyatet? Ya, yang berikutnya lah gitu ya. Baik, yang berikutnya yang bisa menghapus pahala amalan adalah pecandu khamr. Apa itu khamr Pak Ade? Minuman keras berarti es batu. Khamr itu menutup akal. Jadi minuman atau makanan atau apa saja yang menutup akal. Namanya mabuk. Tapi kalau orang mabuk kendaraan nggak khamr namanya, nggak minum khamr. Jadi khamr itu memabukkan, menghilangkan akal sehat. Di sini masih ada yang merokok, masih lah ya. Sebagian ulama mengatakan rokok khamr Pak. Kenapa demikian? Karena orang yang merokok itu kalau dia ditanya, kita ajak makan siang atau malam-malam makan, dia nggak mau. Yang penting saya ada kopi dan rokok. Padahal tubuh ini Pak sudah disiapkan oleh Allah tuh 3 kali makan. Para ahli kesehatan mengatakan tubuh manusia telah didesain demikian rupa hingga dia membutuhkan 3 kali asupan, pagi, siang, sore atau malam.
Tapi ada orang yang kuat nggak makan karena ada kopi dan rokok. Zaman saya dulu bikin janur, tahu bikin janur Pak? Kalau ada orang nikah kita bikin janur, itu teman-teman saya kalau disuruh makan nggak mau dia Pak. Ente makan, kasih aja ji samsu sebungkus sama kopi segelas. Bisa sampai pagi, padahal kami ini Pak, keluarga yang besoknya hajatan, malam makan juga itu. Nggak kuat, nggak makan. Ya memang mau menutup akal sehat itu. Nah, di antara khamr yang Nabi SAW kabarkan begini Pak. Kata beliau SAW, al-khamru ummul khaba'ith. Ini yang memabukkan ini. Khamr adalah induk berbagai macam keburukan, kerusakan. Jadi khamr adalah induk dari berbagai kerusakan, kejelekan. Itu khamr. Kata beliau, faman syaribaha, barang siapa yang meminumnya. Berarti khamr yang beliau maksud di sini khamr yang cair. Karena ada khamr yang asap. Apa itu? Narkoba. Ya. Namanya sabu-sabu. Sabu-sabu. Dan semisal dengan itu. Jadi khamr itu yang cair diminum, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamr, tidak diterima sholatnya 40 hari. Berapa hari Pak? 40 hari antum gak diterima sholatnya, padahal sholatnya wajib. Dikerjakan sholatnya tetap dia, tapi tetap Allah gak terima, gak dikerjakan, dia berdosa. Jadi kan serba salah ini Pak, pecandu khamr. Dia minum khamr, dia sholatnya gak diterima. Dia minum khamr, sholatnya nggak dikerjakan, dia berdosa dengan meninggalkan sholat. Mau kemana larinya? Jadi kata Nabi yang mulia, sholatnya tidak diterima 40 hari. Fa in mat, kalau dia mati, wahiyya fi batnihi, dan di perutnya masih ada khamr, mata mayyitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah. Dalam perutnya mati dalam keadaan masih ada khamr. Dan tetangga saya dulu Pak, waktu saya masih tinggal di Jakarta Barat, ada pecandu khamr itu, waktu dibawa ke rumah sakit, badannya bagus Pak, besar, tinggi, kuat. Kalau lari nggak pernah kalah. Itulah yang kemudian teman-teman lain menganggap, lihat dia pecandu khamr, tapi kalau olahraga nggak pernah ada yang ngalahin, jadi subhat. Ya tidak, nggak pernah kalau berenang nomor 1, badannya besar. Tapi begitu masuk rumah sakit, kami dipanggil. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pasien ini? Kami dok, teman-temannya. Siapa wakilnya? Saya. Kebetulan saya juga jadinya. Saya masuk. Kamu tahu seluruh organ tubuhnya hangus. Saya nggak percaya. Buktikan, dibuktikan. Ada ronsennya. Hangus organ tubuhnya, terutama ginjal. Yang kedua limpa, lever, jantung hangus Pak, paru-paru hangus. Fisiknya luar biasa, masih kuat, tapi dalamnya hancur dan nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Lalu kami semuanya berkumpul dan berikhtiar, dok cari cara dok supaya bisa sembuh. Karena pertemanan dulu ikhlas ya dulu ya. Sayangnya dibawa kepada yang keliru pertemanan kita. Jadi pertemanan kita harus ikhlas kalau dalam pertemanan yang baik. Hadis yang lain. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang minum khamr maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Minum tobat. Yang kedua, lalu dia minum lagi. Jika dia mengulanginya, maka sholatnya tidak diterima lagi 40 hari. Jika dia bertobat, Allah terima tobatnya. Berapa kali berarti? 2. Jika dia ulangi, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah terima tobatnya. Berapa kali? 3.
Jika ia mengulangi keempat kalinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minuman dari sungai Khobal. Jadi yang keempat enggak diterima tobatnya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman," ditanya beliau, "apa itu sungai Khobal?" Beliau menjawab, "Nahrun min sadidi ahli nar." Jadi sungai Khobal itu nanti akan diberikan minum sebagai minuman bagi orang yang minum khamr di dunia, yang namanya Khobal. Khobal itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nahrun min sadidi ahli nar, sungai dari nanahnya penduduk neraka. Siapa yang tahu, Pak, kenapa di neraka ada nanah? Setiap manusia, setiap kulit yang terkena api pasti akan mengeluarkan nanah. Berkumpullah di dalam neraka itu nanah-nanah penduduk neraka. Itu yang dijadikan minuman bagi orang yang meminum khamr. Ya. Kemudian dalam hadis itu Majah, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah mudminu khamrin." Tidak masuk ke dalam jannah para pecandu khamr. Nah, ini kita bersyukur kan, Pak, ya, nggak minum ya. Ada yang minum. Tapi hati-hati juga, Pak. Nabi melaknat 10 bagian dari khamr, bukan cuman yang minum. Mari kita lihat. Beliau bersabda untuk menentukan apa saja yang terdapat pada khamr yang dilaknat oleh syariat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kemudian Abu Daud dan Tirmidzi, khamr dilaknat pada 10 perkaranya. Yang pertama pada zatnya. Jadi khamr itu dilaknat zatnya. Ya, bendanya itu. Yang kedua, pemerasnya. Kalau alatnya pakai alat, berarti alatnya yang dilaknat. Kalau yang meres manusia, manusia yang dilaknat. Yang ketiga, orang yang memerasnya untuk diminum sendiri. Berarti ada orang atau karyawan meras buat minum dirinya, dilaknat. Yang ketiga, penjualnya. Yang keempat, yang jual. Nah, kalau kita ke Alfa ada tuh, Pak. Apa Midi ada nggak tuh? Alfa, Indomaret. Ada Tommy tahu Tommy? Dan yang semisal dengan itu. Ya. Yang kelima, pembelinya. Yang beli, ya, nggak diminum sama dia, beli aja. Yang keenam, pembawanya. Nah, ini kalau di kafe-kafe, Pak. Di kafe-kafe kan satu dibawain sama dia. Nah, pembawanya. Yang ketujuh, orang yang minta orang lain membawanya. Tolong bawain ini. Berarti yang punya kafe, yang punya warung. Yang kedelapan, orang yang makan hasil penjualannya. Siapa aja itu, Pak? Ya, jadi keluarganya kasihan yang nggak tahu apa-apa. Suaminya makan harta haram, dia kecipretan jadinya. Yang kesembilan, peminumnya. Jadi orang lain minum, bukan yang meres, bukan. Pokoknya yang beli minum. Yang kesepuluh, yang menuangkannya. Jadi khamr itu, Pak, dari sisi manapun nggak ada kebaikannya. Makanya Nabi menyebut ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Ada kisah yang menarik, Pak. Ada 3 orang yang ditangkap oleh hakim. Yang pertama pembunuh, yang kedua pemerkosa, yang ketiga peminum khamr. Ternyata hakim memutuskan yang paling berat hukumannya peminum khamr. Siapa yang tahu kenapa?
Kalau yang membunuh cuma kerjaannya membunuh saja. Yang memperkosa cuma memperkosa saja. Kalau minum khamar, habis dia memperkosa orang, dibunuh yang dia perkosa. Coba lihat. Induk dari segala kejahatan, Pak. Ya. Jadi jangan jual khamar dan jangan bantu penjualannya. Bahkan kalau kita lagi nongkrong ada yang datang khamar, tinggalin dia, tinggalin. Nggak boleh duduk-duduk di situ ada khamar, nggak boleh. Walaupun itu teman akrab kita, tongkrongan kita, ada khamar, tinggalin. Tidak boleh duduk bersama yang di situ ada khamar, tidak boleh. Ini kan namanya al-wala wal baro. Ya, cinta dan benci karena Allah. Nah, kita lagi diuji nih, Pak. Indonesia lagi diuji wala wal baroknya. Berapa hari yang lalu? Udah viral, tahulah kalian. Gak usah dibahas. Udah ngerti, tahu kan? Baik, yang berikutnya, durhakanya istri kepada suami. Kasih tahu nanti istri-istri kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada 3 golongan orang yang sholat mereka tidak melewati telinga-telinganya. Maksudnya apa? Sholatnya nggak nyampe atas, cuman sampai telinga, pahalanya nggak naik ke atas, dihapus. 3 golongan orang yang sholatnya nggak melewati telinga-telinga mereka, nggak nyampe ke atas langit, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua, istri yang melewati malam harinya sementara suaminya marah kepadanya. Karena suaminya minta, istrinya nolak. Akhirnya suaminya tidur dalam keadaan marah. Maka malaikat akan mengutuk si istri itu dari malam sampai subuh. Dan kalau malaikat mengutuk berarti nggak ada pahala. Yang ketiga, seorang yang mengimami kaum sementara kaum tidak suka padanya. Kalau beliau kita sukai, ya tidak? Kita sukai. Tapi ada orang, Pak, jadi imam, masyarakat nggak suka. Nah, imam yang seperti ini, Pak, dihapus pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya imam itu hendaknya dari kalangan kalian semua, bukan dari orang lain. Sekalipun dia tamu, atas izin imam dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk jadi imam, nggak boleh. Izin imam yang tetapnya. Itu adab dalam Islam. Kalau nggak dikenakan itu, dihapus pahalanya oleh Allah. Jadi istri yang membuat suaminya marah karena nggak melayaninya dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat itu sampai subuh. Dengan hadis yang lain, idza da'a rajulun ra'atahu ila firashi fabata ghadbana 'alaiha la'anat ahal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi yang mulia, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat istri itu sampai masuk waktu subuh. Bagaimana kalau istri kita sakit? Nah, kitanya harus tahu diri. Ya, atau kalian minta lakukan sebagaimana yang dilakukan para sahabat dahulu, yaitu mendatangi istri dari semua bagian tubuhnya kecuali 2 tempat yang dilarang. Kalau dia haid, di farji, dan satu lagi di tubuhnya. Di seluruh tubuhnya boleh. Jangan seperti orang-orang Yahudi terdahulu. Kalau istri mereka haid, istrinya diungsikan ke gunung-gunung. Lalu mereka mencari wanita-wanita lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wanita haid itu boleh didatangi, Pak, dicumbui. Nabi SAW pernah mencumbu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan memerintahkan ibunda menutup bagian farjinya dengan kain. Lalu beliau mencumbu istri beliau. Begitu cara kita, ngikuti Nabi saja selamat. Istri kita aman, senang. Ya, kita juga terlayani. Ya. Kemudian, Pak,
apabila istri kita menyakiti kita, maka Nabi mengabarkan Pak tentang seorang wanita di langit yang berkata begini, janganlah engkau menyakiti dia, semoga Allah memusuhimu. Suami ini hanyalah tamu di sisimu, hampir saja dia meninggalkanmu menuju kami. Siapa itu? Bidadari. Jadi laki-laki yang saleh, kalau dia didurhakai oleh istrinya, bidadari yang di langit berkata begitu Pak. Kamu wahai wanita-wanita dunia, tunggu saja sebentar lagi suamimu akan menuju kami. Jadi tenang kalau kita didurhakai istri. Tapi kita ajarin istri supaya nggak durhaka sama kita. Ya, yang ke-13 yang terakhir, memelihara anjing di rumah. Ini perbuatan yang bisa menghapus pahala amal. Anjing Pak, melihara di rumah diatur dalam Islam. Apalagi memuliakan tamu yang datang di Indonesia, diatur tidak dalam Islam? Diatur, ya anjing aja diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memanfaatkan anjing bukan untuk maksudnya menjaga hewan ternak, juga bukan maksudnya untuk dilatih sebagai anjing berburu. Lihat kata beliau, naqasa kulla yaumin min amalihi qiratan. Maka setiap hari amalnya dikurangi 2 qirat. 2 qirat Pak. Lalu seorang sahabat Nabi bertanya, wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Jadi orang yang memelihara anjing Pak dari kalangan kaum muslimin, dia pelihara anjing di rumahnya bukan untuk diajarin berburu, juga bukan untuk diajarkan kebaikan-kebaikan dari anjing tersebut. Maka kata Nabi, setiap hari pahalanya dikurangi sebesar 2 gunung yang besar. Habis pahalanya. Belum tentu sholatnya diterima. Yang udah pasti dosanya diterima karena memelihara anjing. Jadi kaum muslimin jangan melihara anjing kecuali untuk berburu dan menjaga kebun. Di zaman Nabi ada nggak anjing? Ada nggak sahabat yang melihara anjing? Ada. Buat apa? Kebun. Ditaruh di kebunnya, nggak ditaruh dalam rumahnya, ditaruh kebun Pak. Nanti kalau ada hewan-hewan buas yang lain dikejar sama si anjing. Wah, untuk menjaga kebun bukan jaga rumah. Terakhir, mari kita lihat Pak, bagaimana seorang ulama menjelaskan bagaimana kalau melihara anjing untuk menjaga rumah. Gitu kan, gitu alasan sebagian kita. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata, dan memelihara anjing untuk menjaga rumah dari pencurian tidak dibolehkan menurut hadis larangan memelihara anjing. Namun ada ulama yang memahami bolehnya, yaitu pendapat sebagian Syafi'iyah. Karena hal itu masuk dalam 3 tujuan bolehnya memelihara anjing dengan kias kepada ketiganya. Jadi ada Pak sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan. Tapi oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berkata, namun pendapat ini jelas tidak kuat pendalilannya. Kenapa demikian? Karena mengkiaskan selain dari tujuan memelihara anjing itu boleh, tidak didapat dari orang yang memelihara anjing untuk menjaga rumahnya. Kemudian kata beliau, bisa saja seorang pencuri membuat cara yang licik dengan cara memberi umpan berupa makanan pada anjing tersebut. Setelah anjing itu makan, si pencuri mencuri. Jadi nggak ada faedahnya memelihara anjing. Atau si pencuri membawa racun untuk si anjing, sehingga sang anjing memakannya, matilah si anjing, si pencuri leluasa mencuri. Maka alasan memelihara anjing untuk menjaga rumah tidak dipenuhi, gitu ya. Jadi Imam Qudamah ya mengatakan bahwa ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'iyah memelihara anjing untuk menjaga rumah
dalam kaidah seperti ini tidak mendapatkan manfaat. Artinya anjing tersebut tetap tidak bisa menjaga rumah apabila si pencuri melakukan perbuatan terhadap anjing tersebut, baik memberi makan sehingga anjing itu lalai dari tugasnya atau memberi makan sampai anjing itu mati. Bisa dipahami? Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada jumlahnya berapa itu Pak totalnya tuh? Kalau di saya 13 Pak. Kalau di Pak Khairuddin mungkin kurang-kurang 1, nggak apa-apa ya. Tapi jumlahnya bukan 13. Ini hanya sebagian dari pahala penghancur amal. Ya, masih banyak lagi penghancur amalan. Ya, di antaranya berdusta. Berdusta ini Pak penghancur amalan. Apalagi berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, padahal beliau nggak bersabda. Antum bikin spanduk Pak, begini mari kita begini, di dalam kurung HR titik Bukhari tutup kurung, dicari nggak ada hadisnya. Berarti antum sudah berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Atau seorang khatib dan dai nggak peduli, dia di atas mimbar mengatakan utlubu ilma walau bisin, mari kita tuntut ilmu walau sampai negeri Cina. Padahal hadisnya palsu. Dia nggak jelaskan kepalsuannya, bahkan dia mengajak manusia beriman dengan hadis tersebut, maka dia termasuk dari salah satu pendusta. Ya, dan ini menghapus pahala amalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan dari amalan-amalan yang bisa menghancur pahala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.